ya. Kusta ditemukan oleh Gerhard Armeur Hansen tahun 1873. Untuk epidemiologinya, dia banyak ya di Australia, kemudian di Amerika, Amerika Selatan, Afrika, itu juga tinggi, termasuk di Asia juga. Etiologinya, jadi dia termasuk basil ya, berbentuk panjang dengan panjang 1-8 mikron, lebarnya 0,2 sampai 0,5 mikron. Penularannya melalui nasal atau oral droplet ya, kemudian melalui derma inokulasi. Jadi apabila kita ada luka, kemudian bersentuhan dengan luka dari orang terkena kusta. Gejala dan tandanya yakni makula hipopigmentasi, jadi ada kulitnya tidak ada warnanya yang berbeda sama warna kulit pada umumnya, atau anestesi pada kulit. Pada penyakit ini juga sering diderita oleh penderita imunokompromis, artinya sistem imunnya itu rendah gitu ya, atau belum terbentuk seperti pada anak-anak dan usia lanjut yang sistem imunnya sudah lemah, usia 65 ke atas. Mekanismenya yakni dia merusak sistem saraf ya. Jadi bakteri ini masuk melalui darah, kemudian menimbulkan respon inflamasi sampai demyelinasi. Jadi organnya itu lepas gitu ya. Outcome-nya dari menyerang sistem saraf ini yaitu sensornya sudah tidak ada, paralisis ya, rapuh sama deformitas. Artinya ini lepas jari-jarinya gitu ya. Yang berhubungan dengan sendi. Jadi sensornya sudah tidak ada, infeksinya sama deformitas. Jadi bagian ininya dia sudah lepas. Kemudian kusta, klasifikasi menurut WHO dan Puskesmas itu dibagi menjadi dua, kusta tipe kering dan kusta tipe basah. Kusta tipe kering atau Paucibacilliae ya, yang MB itu multibacilliae kusta tipe basah. Tipe basah ini yang dia bakterinya itu masih aktif, ya, artinya dia bisa menularkan dari satu individu ke individu lain. Kalau tipe basah jumlah bercaknya sampai 5, sedangkan pada tipe basah dia banyak. Ukurannya kecil dan besar bercaknya. Kalau yang MB tipe basahnya dia kecil-kecil, distribusinya unilateral atau bilateral dan simetris. Konsistensinya dia kering kasar. Kalau ini MB halus dan berkilat. Batasnya tegas, sedangkan kalau tipe basahnya dia masih kurang tegas. Kehilangan rasa ya tadi, paralisis ya selalu ada dan jelas. Kalau MB dia biasanya belum jelas. Karena dia masih tipe basah. Bakterinya itu masih ada di sel darah merah. Kehilangan kemampuan beringat dan bulu rontok pada bercak. Ini pada PB sama MB juga. Tapi bulunya tidak rontok. Kemudian infiltrat kulitnya tidak ada. Kalau MB dia ada. Membran mukosa, hidung dan tersumbat pada daerah tidak ada. Kalau pada MB dia ada. Ciri khususnya dia central healing atau penyembuhan di tengah. Sedangkan kalau MB dia lesi seperti kue donat, madarosis, ginekomastia, hidung pelana, sama suara sengau. Ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang tipe basah. Nodulsnya tidak ada, kalau MB kadang-kadang ada. Penebalan syaraf sering, kalau yang MB terjadi pada lanjut deformit, biasanya bisa asimetris jadi dini, terjadi pada stadium lanjut. Kemudian abusan BTA-nya negatif, kalau tipe kering, kalau tipe basah dia positif. Untuk pengobatannya biasanya pakai targetnya itu dihidroterat sintase, DHPS. Dia menghambat asam nukleat sintesis pada bakterinya gitu ya. Ini obatnya pakai Dapsone. Tapi ternyata 1964 itu Dapsone mengalami resistensi wild type ya, di mana harusnya sitosin berubah menjadi timin. Jadi ini menjadi mutasi. Obatnya tahun 1960 sudah tidak pakai Dapsone tapi kombinasi antara rifampicin sama clofazimin. Jadi rifampicin itu bekerja dengan mensintesis RNA yang menghambat sintesis RNA, sedangkan clofamizin itu anti-inflamasi. Tahun 1881 WHO memakai pengobatan multidrug terapi ya, jadi kombinasi antara Dapsone, rifampicin dan clofazimin. Ya. Sekian untuk kusta.